kita menyelam ke kedalaman itu, telinga kita kan bisa sakit. Equalizer itu membantu kita ngeplongin telinga kita biar nggak sakit. Lincah dan elegan, pesona Putri Duyung membelah air, menari bersama ratusan ikan, bikin gagal fokus. Sukses memuaskan dahaga imajinasi ratusan pengunjung yang terpukau. Ya, totalitas menyelam sambil meliuk, tersenyum dan melambaikan tangan di balik dinding kaca bukanlah perkara yang mudah. Terlebih kaki mermaid terbungkus ekor sepanjang pertunjukan. Tentunya butuh ekstra latihan agar terbiasa dan kuat menahan nafas di dalam air. Nah, itu tuh bagus banget untuk mengolah pernapasan karena selain baik untuk kesehatan, itu juga meningkatkan kepercayaan diri kita saat kita sedang berenang atau menyelam dalam air. Bisa meningkatkan kinerja paru-paru, terus lebih ke kesehatan sih jatuhnya. Nah, jika Putri Duyung bisa meliuk dengan lihai sebagai tuntutan profesi, di wilayah pesisir lautan Indonesia, ada suku Bajo yang terampil menyelam sejak dini. Tak main-main, suku Bajo dapat menyelam hingga kedalaman 70 meter tanpa bantuan alat apapun. Ya, suku Bajo dikenal juga dengan sebutan gipsi laut, lantaran gaya hidup mereka yang menyatu dengan laut. Fakta yang mencengangkan, jika pada umumnya manusia rata-rata hanya bisa bertahan di dalam air maksimal 90 detik saja, namun berbeda dengan suku Bajo, mereka dapat menahan nafas hingga 13 menit menyelam di lautan. Kemampuan luar biasa ini bukan didapatkan dengan cara instan. Suku Bajo yang mayoritas berada di pesisir Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sudah terkenal dengan kekuatan supernya di air sejak abad ke-18. Bahkan suku Bajo di Indonesia menjadi inspirasi film Avatar 2 The Way of Water besutan sutradara James Cameron. Siapa yang tak bangga, budaya dan arsitektur khas orang Bajo eksis dalam film lewat tokoh fiksi suku Metkayina. Nyatanya, orang Bajo memang tinggal di rumah panggung atas air yang disebut lepa-lepa. Selain menggunakan kayu yang direkatkan dengan tali rotan, mereka juga membangun rumah adat dengan material alami seperti kerang dan terumbu karang. Uniknya lagi, pola hidup suku Bajo nomaden alias berpindah-pindah. Alhasil, masing-masing keluarga punya perahu sebagai alat transportasi utama sekaligus rumah ketika menjelajah. Jangan heran jika bocah cilik sudah hatam menyelam karena sejak kecil mereka bergulat dengan lautan. Ya, bayi yang baru lahir wajib menjalani ritual toyah, upacara yang memperkenalkan laut untuk menghubungkan sang anak dengan lingkungan tinggalnya, serta diharapkan bisa menjadi pribadi yang pandai menyelam dan berburu di laut. Proses ritual diawali dengan membasuh wajah bayi dengan air laut, kemudian memangku bayi di atas ayunan. Tujuannya agar bayi sudah terbiasa sejak dini dengan gelombang lautan yang akan dihadapi nanti. Anak suku Bajo semakin dewasa makin jago. Berburu ikan di laut bisa dengan mudah dilakukan hanya berbekal panah dan tombak. Ya, menyelam sambil membawa panah atau tombak tradisional sebagai cara mempertahankan tradisi mencari ikan yang ramah lingkungan. Nah, yang membuat decak kagum, hanya dengan satu tarikan nafas, mereka bisa menyelam hingga kedalaman 40 meter di bawah permukaan laut. Definisi tangguh bukan main. Selain faktor kemampuan beradaptasi, suku Bajo dengan kekuatan super bisa bertahan lebih lama di dalam laut. Karena limpa orang Bajo lebih besar 50% daripada manusia pada umumnya. Nah, ukuran limpa yang besar akan menghemat energi saat seseorang kekurangan oksigen. Dari hasil penelitian jurnal Cell, limpa orang Bajo telah bekerja lebih optimal. Sehingga jika terjadi secara terus-menerus dan turun-temurun akan menghasilkan hormon tiroid. Nah, hormon inilah yang berpengaruh terhadap proses pembuatan limpa sehingga ukurannya lebih besar daripada manusia pada umumnya. Selain itu, dinding paru-paru orang Bajo telah menyesuaikan dengan kedalaman laut.
Adanya kelonggaran yang terjadi selama masa berlatih membuat diafragma mereka menjadi lebih renggang. Oksigen yang beredar tuh sedikit. Kenapa dia sedikit? Karena lagi di bawah nih, ya kan, lagi di bawah. Berarti untuk efektif apa? Si hemoglobinnya harus banyak. Nah, jadi dipaksalah si limpa itu untuk bekerja, menghasilkan lebih banyak hemoglobin. Nah, itulah yang membuat ukurannya jadi lebih besar. Untuk bisa menaklukkan kedalaman air layaknya suku di pesisir lautan, tentunya perlu latihan khusus. Free diving menyelam jauh ke dasar laut sambil menahan nafas tanpa alat bantu pernafasan bisa menjadi olahraga air pilihan. Seperti Kelly yang tengah menekuni hobinya sebagai penyelam. Ia bisa menahan nafas selama 3 menit 30 detik di bawah laut. Kunci agar bisa menahan nafas lebih lama adalah rajin latihan dan tidak boleh panik. Terus mesti santai mungkin. Dan aku sering dry static juga di rumah. Jadi aku misalnya aku lagi tiduran gitu di rumah, aku suka tahan napas. Jadi aku nyalain alarmnya, aku nyalain stopwatch. Jadi aku liatin aku berapa lama ya gitu. Dan ternyata setelah aku latihan terus di rumah, dry static ini ningkat terus tuh. Dari cuman 2 menit berapa, habis itu jadi 3 menit kayak gitu. Penerapan teknik free diving atau menyelam bebas memang sudah dicontohkan suku Bajo. Dalam prakteknya, penyelam harus menggunakan alat dasar selam seperti masker dan fins atau kaki katak untuk membantu pergerakan penyelam di dalam air. Sebelum terjun menyelam di laut, sebaiknya latihan di kolam renang biasa untuk melatih durasi dan kedalaman. Wajib dengan pengawasan instruktur atau teman menyelam. Jadi aku di bawah terlalu dalam, aku lupa, aku mesti naik lagi kan. Pada saat naik kita masih butuh udara. Nah di bawah tuh aku udah agak kontraksi. Jadi aku udah sempet, duh kok ini gak enak banget ya, udah panas banget gitu loh. Dan aku udah harus naik kan. Pada saat aku naik, itu lama banget. Gak nyampe-nyampe atas, dan itu aku udah panik banget gitu loh. Nah jadi sejak saat itu aku kayak baru ngerasa, oh iya nih, gak boleh nih di-push, gak boleh nih dipaksa gitu. Tantangan saat menyelam adalah tekanan udara dari luar yang menekan gendang telinga. Alhasil membuat telinga terasa sakit. Untuk mencegahnya dengan teknik ekualisasi, melawan tekanan udara dari luar. Seperti menutup 2 lubang hidung dengan jari, lalu hembuskan udara melalui hidung agar mengalir ke dalam rongga telinga. Selain itu, bisa juga dengan cara menelan ludah atau menggerak-gerakan rahang. Namun jika telinga masih terasa sakit, jangan memaksakan diri karena beresiko tinggi kerusakan pada gendang telinga. Kita menyelam ke kedalaman itu kan telinga kita kan bisa sakit gitu. Nah, equalize itu membantu kita jadi ngeplongin telinga kita biar nggak sakit gitu. Nah, itu beberapa kali kita lakukan di kedalaman tertentu. Jadi semakin dalam kita menyelam akan kita lakukan lagi equalize. Lebih dalam lagi kita lakukan lagi equalize. Biasanya kita nutup hidung kayak gini. Nah, kita menutup hidung seperti ini dan kita ngeblow. Jadi kayak ya di sini ya langsung tuh kayak tes keluar gitu. Nah, itu yang bikin kuping kita jadi nggak sakit. Meski tak memiliki kemampuan menyelam seperti suku Bajo yang handal, olahraga free diving ternyata punya manfaat segudang. Ya, membuat nafas lebih panjang, memperbaiki mood, juga meminimalkan serangan panik. Kehidupan masyarakat pesisir laut Indonesia terbukti telah menarik perhatian. Tak ayal suku Bajo sebagai manusia pertama yang mampu mengembangkan keunggulan genetis yang terus diturunkan. Terlebih, kemampuan adaptasi pada lingkungan maritim melahirkan filosofi hidup. Laut bukanlah ancaman, melainkan rumah dan sumber kehidupan.